Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Septi Ariantina, asal sekolah SMP Negeri 3 Waipungguan, Kabupaten Lampung Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Lampung tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik PPL Aksi 2 kelas 8 semester genap dengan materi teks persuasi. Selamat menyaksikan.
tangan gerak. Tegap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Duduk siap. Saya berdoa ida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cek kehadiran dulu ya pada hari ini. Clara, Hadir, Bu. Marcel, Karen, Azalia, Hadir, Bu. Dinda, Hadir. Almira, Hadir. Gendis, Hadir. Risma, Hadir, Bu. Najwa, Hadir, Bu. Asila, Hadir, Bu. Nabila, Selin. Ya, berarti masuk semua ya. Nabila sudah sehat? Ya, kemarin sakit apa Nabila? Panas, Bu. Panas, ya minum es terus ya Nabila ya. Ya, kurang lagi biar sehat, biar masuk semua. Oke, semua berarti masuk. Nah, masih semangat? Masih semangat? Ya, masih semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita apa? Menyanyikan lagu kebangsaan sebagai cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia. Ya, silakan berdiri.
Ya, silakan duduk kembali. Kita telah menyanyikan lagu apa? Benderaku, ciptaan dari Ibu Sur. Ya, berkibarlah benderaku supaya kita tetap mengenang jasa para pahlawan yang telah memperebutkan bendera merah putih kita. Ya, selanjutnya adalah teks persuasi. Nah, masih sama seperti kemarin kita membahas tentang teks persuasi. Pelajaran yang kemarin, siapa yang tahu apa sih teks persuasi? Ya, silakan. Persuasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan agar pembaca melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan. Iya, suatu berita atau ajakan yang penulis mengajak kepada pembaca agar mengikuti apa yang penulis tuliskan. Yaitu adalah teks persuasi. Di situ seperti kemarin ada ciri-ciri teks persuasi, ada struktur teks persuasi. Siapa yang masih ingat struktur teks persuasi? Nabilanya. Pertama, pengenalan isu, kedua, rangkaian argumen, tiga, ajakan, keempat, penegasan kembali. Ya, berarti ada berapa struktur teks persuasi? Pengenalan isu, rangkaian argumen, ya itu namanya kita mengulas pelajaran yang telah lalu. Sekarang hari ini kita akan memulai dengan materi baru. Nah, silakan dibaca Marcel, materi apa yang kompetensi dasarnya? Menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Ya, itu kompetensi dasarnya tetap sama seperti kemarin. Menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Coba dibaca indikator pencapaiannya, Selin. Menulis teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, indikator pencapaian kompetensi. Hari ini kita akan mempelajari menulis teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi kita menulis, kalau kemarin struktur kaidahnya saja kita lihat, sekarang kita akan
belajar menulis. Nah, tujuan pembelajarannya silakan baca. Melalui mode pembelajaran problem-based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu 1. Menyusun rancangan struktur teks persuasi menjadi teks persuasi yang lengkap. 2. Menulis teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, itu ada dua tujuannya, yaitu menyusun rancangan struktur teks persuasi menjadi teks persuasi yang lengkap. Yang kedua, menulis teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, selanjutnya langkah-langkah menyusun teks persuasi. Langkah-langkah menyusun atau menulis teks persuasi merupakan tahapan mengutarakan asumsi dan seseorang yang dituangkan di dalam sebuah teks atau gagasan umum. Langkah-langkah menulis teks persuasi terdiri dari poin-poin berikut ini. Yang pertama, menentukan tema yang berisi semangat atau rujukan utama. Tema, apakah tema? Tema sama judul sama? Berbeda. Seperti kemarin teks kita belajar teks inspiratif kan berbeda. Apa tema itu? Tema adalah gagasan yang mendasari isi cerita. Seperti kemarin teks persuasif itu apa temanya yang kita di LKPD yang kalian kerjakan? Kecanduan game online. Itu temanya. Judulnya apa di situ? Kan belum tahu. Judulnya bisa anak yang malas belajar atau anak yang suka membolos. Itu judul. Jadi tema dengan judul berbeda. Tema yang berisi semangat atau rujukan utama. Yang kedua, menyusun rincian yang berisi pengenalan isu dan urutan pendapat atau argumentasi. Argumentasi itu apa namanya? Istilahnya adalah pendapat. Seperti kamu kenapa kamu sedang memakai baju coklat misalnya? Karena baju coklat misalnya warnanya lembut, itu warna favorit saya. Kalau orang memakai baju coklat itu biasanya manis. Nah, itu kan argumen dari misalnya Clara. Jadi kita itu punya tema setiap menyusun cerita. Tema tadi itu yang mengajak rujukan utama semangat. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, lalu belajar tepat waktu, misalnya makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, isunya apa? Berarti berisi pendapat yang ada argumentasinya dari isu tadi. Jangan kamu berbicara makanan 4 sehat 5 sempurna, tetapi di dalam isinya ada game online, ada belanja baju secara online. Itu nyambung tidak? Tidak nyambung. Jadi tetap sesuai dengan tema yang kalian pilih, ya. Yang C, mengumpulkan bahan penguat pendapat atau argumentasi berwujud information dan fakta. Fakta itu apa? Fakta kenyataan. Kalau bukan kenyataan apa namanya? Opini atau hoax. Kalau kamu bicaranya hoax, opini itu berarti pendapat yang belum tentu kebenarannya. Kalau fakta itu apa? Contohnya, Marcel. Fakta. Iya, contohnya
Nabila memakai jilbab berwarna coklat. Itu fakta. Hidung Marcel mancung. Fakta apa opini? Opini berarti tidak mancung. Ya. Terus Selin mukanya tirus. Fakta atau opini? Opini. Kenapa bisa bicara opini? Mukanya tembam, kan? Mukanya bulat. Ya, itu namanya bisa membedakan ya antara fakta dan opini. Belum tentu belum dibuktikan kebenarannya itu adalah opini. Jadi mengembangkan teks bersama dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi kalau kamu susun seperti kamu menulis cerita. Kalau menulis cerita itu ada temanya, ada tema, ada unsur deskriptif, misalnya ada tokohnya siapa. Lalu ada apa lagi di situ? Ada alurnya, pakai alur apa? Latarnya apa? Di situ ada latar tempat, ada waktu, suasana, dan sebagainya. Itu di situ sama langkah-langkah menyusun teks persuasif, ya. Lalu dilanjutkan. Setelah ini kita langsung menulis teks persuasif. Jadi secara berkelompok. Misalnya ini kelompok kamu sudah ditentukan kemarin ada 4 ya. Nah 4 ini kamu tanyakan dengan kelompokmu, kamu diskusikan. Kita mau mengambil apa ya? Kira-kira untuk contoh teks persuasif. Misalnya satu, kebersihan lingkungan. Yang satunya saya pengennya kecantikan. Yang satunya pengen belanja online atau apa. Jadi boleh-boleh saja kamu ajukan pendapatmu, tetapi kamu diskusikan. Argumentasimu tidak kuat tidak seperti itu. Kalau misalnya kurang cocok, berarti kita lebih tepatnya apa yang mengajar. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan mengenai menulis teks persuasif sesuai ajakan? Kalau ajakan misalnya untuk membolos, itu termasuk teks persuasif bukan? Ya dia termasuk karena mengajak, tetapi ke arah yang negatif itu tidak boleh diikuti. Sekarang coba secara berkelompok kamu tentukan, kamu tuliskan apa yang akan kamu buat mengenai teks persuasif. Silakan berkelompok. Tulisnya di lembar media yang telah diberikan. Di situ ya. Mana yang sudah siap? Oh ya, silakan masuk kelompok 3. Yang lain perhatikan ke depan ya. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasilnya. Yang keras suaranya biar teman-temannya mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Perkenalkan, nama saya Bintis. Perkenalkan, nama saya Syarika. Perkenalkan nama saya Marcel. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saat ini tema pendidikan. Saat ini persaingan dunia semakin ketat. Sistem tenaga kerjaan menurut sumber daya manusia yang ada dengan lulusan dan informasi terbaik. Sebagai pelajar, kita harus mempersiapkan diri sejak dini. Ayo berlomba-lomba meningkatkan prestasi. Diperhatikan menangnya.
pekerjaan dan kelebihan masing-masing. Kita hanya menggali dan mengembangkan kelebihan kita. Maka dari itu, ayo kembangkan prestasimu. Ikuti lomba-lomba di bidang yang kamu minati. Bergabung dalam pelatihan dan kegiatan yang dapat menunjang prestasimu. Maka mari meraih masa depan dengan persaingan yang sehat. Pengenalan isu. Saat ini persaingan dunia kerja semakin ketat. Sistem ketenagakerjaan menurut sumber daya manusia yang ada adalah lulusan investasi terbaik. Rangkaian argumen. Tidak perlu kecil hati karena setiap pelajar memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Pernyataan ajakan. Ayo kembangkan prestasimu. Renungan ulang dengan mengikuti lomba-lomba di bidang yang kamu minati, bergabung dalam pelatihan dan kegiatan yang menunjang prestasimu. Ya. Dari kelompok saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3 mengenai apa temanya? Pendidikan. Ya, kelompok lain yang ingin menanggapi dipersilakan. Oh ya, perkenalkan siapa namamu, dari kelompok mana? Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Clara dari kelompok 2. Akan menanyakan satu pertanyaan, yaitu mengapa siswa-siswi Indonesia harus menjunjung tinggi pendidikan. Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Siapa yang menjawab? Ya, Agar menanamkan karakter sejak dini. agar menanamkan karakter sejak dini. Ya, itu sudah tepat. Ada yang mau tambahkan lagi kelompoknya, Marcel, atau ditambahkan? Tidak ada. Sudah cukup? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi pertanyaan. Ya, tadi itu berarti mengenai tema pendidikan. Ya, sudah ada pengenalan isunya, sudah ada rangkaian apa di depan tadi itu sudah apa saja tadi? Ada tadi ada tema tentang pendidikan, lalu tema apa? Kembali pohon, lalu ada tentang bahasa daerah. Nah, semua itu merupakan teks persuasif, ajakan menggunakan bahasa daerah. Misalnya di sini menggunakan bahasa daerah, tetapi tetap bahasa nasionalnya bahasa apa? Indonesia. Tapi kita tidak boleh melupakan bahasa daerah, karena banyak sekali seperti kamu. Kamu orang mana? Nggak tahu. Nah, seperti itu kamu tidak jawabnya nggak tahu, tapi logatnya logat bahasa Lampung. Jadi kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah mempunyai suku daerah masing-masing, tetapi berbineka tunggal ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu dua. Itu tadi bahasa. Lalu ini tentang apa? Penanaman pohon kembali. Penanaman pohon kembali itu gunanya untuk apa? Mengurangi polusi. Kalau populasi itu berarti penduduk. Kalau mengurangi penduduk ya tidak ya. Mengurangi polusi. Lalu apa? Menyerap air, mencegah banjir. Setelah itu apa? Penghijauan lahan. Menyejukkan mata tidak? Iya. Melindungi kita dari terik matahari tidak? Iya. Seperti pohon-pohon yang ada di sekitar sekolah kita. Di situ ada tempat duduknya untuk apa? Untuk duduk bersantai, menyejukkan. Berarti kan anginnya itu membawa udara yang segar. Itu tadi penanaman pohon
kembali. Lalu tadi di sini apa? Pendidikan. Pendidikan apa yang kalian tampilkan tadi? Pendidikan saat ini, pendidikan itu dimulai dari sejak dini. Sejak dini itu apa? Pernikahan dini. Bukan. Jadi sejak kecil, sejak kita lahir itu sudah ada pendidikan. Seperti bayi lahir itu sudah dididik. Misalnya kalau dia bangun pagi atau assalamualaikum, kalau dia mau membuka mata, berarti dia ada pendidikan tidak? Ada. Diajarkan jadi dia mengucapkan salam secara tidak langsung. Kalau dia sudah makan belum, padahal anak itu sebenarnya tidak tahu, tetapi dibiasakan. Sudah makan dia akan dengan membuka, dengan senyuman, berarti itu kan belajar itu sejak dini. Walaupun dari belum lahir, dari di dalam kandungan pun dia sudah belajar sejak dini. Misalnya orang tuanya, kebiasaan orang tuanya seperti apa, misalnya dia beribadah, berarti sebab tidak mau secara langsung di dalam perut anak itu sudah melaksanakan pendidikan. Itu tema yang diambil dari kelompok 3. Jadi sudah jelas ya ini ya tentang teks persuasi, berarti teks yang mengajak ya, penulis itu mengajak kepada pembaca ya. Jadi di situ tadi sudah ada 4 pengenalan isu, lalu apa? Argumen, ajakan, lalu penegasan kembali. Ya, sudah hari ini berarti materi kita sudah selesai mengenai tentang teks persuasi. Kemarin sudah ada kaidahnya, sekarang sudah menuliskannya, sudah tahu langkah-langkah dan cara menulis teks persuasi. Jadi kalau ditanya apa sih teks persuasi? Oh, teks yang berupa ajakan, itu kalimat utamanya. Lalu kamu jabarkan atau jelaskan secara terperinci lagi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai teks puisi ya. Jadi puisi. Jadi materi berikutnya adalah puisi. Sekarang untuk hari ini teks persuasi kita cukupkan sampai di sini. Materi selanjutnya puisi bisa kamu baca-baca dulu di rumah mengenai tentang puisi itu apa di buku panduanmu, atau bisa juga kamu searching ya. Itu untuk memudahkan kamu untuk pembelajaran berikutnya. Sudah tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, dibereskan kembali ini apa namanya bukunya. Kita akan bersiap-siap untuk ya. Nah, ini hasilmu tadi ya. Setelah ibu nilai ya. Nah, hasilnya sudah cukup baik. Nah, nanti ini akan kita bagikan kembali kelompokmu ya. Ini sebagai arsip kamu masukkan di dalam file yang telah kita buat ya. Teks persuasi. Sudah siap semua? Ya. Kalau sudah siap, kita siap-siap untuk berdoa. Kalau berdoa sudah tidak bermain lagi, Marcel. Ayo, tangan di atas meja. Duduk siap. Kita doa ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang yang mau piket.
jauh-jauh dulu ya. Yang mau pulang